Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya di rumah. Oke, kakak tetap ingatkan untuk tidak lupa mematuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, perkenalkan dulu kakak dengan Kak Eka di Dewan Ambalan. Kakak sebagai pembina putri dan kakak ucapkan selamat datang untuk kalian para calon penegak, tamu penegak di Pangkalan SMA Utama. Oke, hari ini kakak bakal berbagi sedikit informasi untuk kalian tentang organisasi pramuka penegak. Mari kita langsung masuk ke videonya. Oke, tanda pengenal seragam pramuka yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua adalah tentang sangga, yang ketiga tentang struktur ambalan, dan yang keempat tentang kelengkapan ambalan. Nah, apa aja sih atribut kelengkapan pramuka penegak? Oke. Nah, istilah untuk seorang penggalang yang berpindah ke ambalan penegak karena usianya disebut sebagai tamu penegak. Yang tadi materi sama Kak Kamto sudah jelaskan, itu sama ya. Jadi, waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan adat ambalan adalah minimal 3 bulan. Dan kalian sudah mencukupi untuk itu. Dari segi atribut, penggalang dan penegak memiliki beberapa perbedaan. Ayo kita kenalin bareng-bareng. Oke, yang pertama tentang tanda pengenal seragam penegak. Yang pertama ada tanda umum, yang kedua ada tanda satuan, yang ketiga ada tanda penghargaan, dan yang keempat ada tanda jabatan. Untuk tanda umum, yang pertama adalah WOSM atau tanda kepanduan dunia. Warnanya ungu seperti ini, ya. Tanda kedua adalah tanda pelantikan. Untuk di WOSM, tanda ungunya ini untuk yang putra bentuknya persegi, yang putri bentuknya lingkaran atau bulat. Untuk tanda pelantikan, yang putra itu bentuknya persegi, bola ketupat. Yang perempuan atau yang putri itu bentuknya lingkaran, sama seperti yang WOSM. Nanti untuk penempatannya di mana kita akan jelaskan di belakang. Yang kemudian yang ketiga adalah tangan leher. Yang keempat adalah tanda topi. Untuk laki-laki bentuknya persegi dengan ada sudut melengkung di keempat sisinya, dan yang untuk putrinya tetap sama bentuknya lingkaran. Nah, yang keempat, yang kelima namanya papan nama. Kita ambil contoh, ini namanya Sugiono. Oke, tanda satuan. Yang pertama adalah tanda kocap. Itu namanya Kota Bekasi untuk di Pangkalan SMA Utama. Nah, tanda kedua adalah tanda gudeg 11073 untuk putra dan 11074 untuk putri. Nah, yang ketiga Bet Kuarda, yaitu Jawa Barat. Selanjutnya tanda sangga, ada 5 sangga, satunya kakak ambil untuk perintisnya saja. Yang kelima Bet Ambalan, seperti ini Bet Ambalan SMA Utama, namanya apa dan untuk putra dan putrinya nanti akan kita jelaskan di belakang. Selanjutnya tanda krida. Krida ini adalah sangga atau satuan terkecil dalam saka. Nanti akan juga ada materinya dari kakak pemateri yang lain. Saka itu apa dan tanda krida itu apa. Nah, di sini bet saka itu, jadi kalau kita pakai tanda yang perintis atau sangga berarti pakai betnya ambalan. Kalau kita pakainya krida berarti kita pakainya saka. Nah, untuk penempatannya itu nanti juga akan dijelaskan di belakang. Tapi untuk di sini disarankan untuk yang aktif menggunakan atau mengikuti kegiatan pramuka biasanya mempunyai seragam lebih dari 1. Oke, selanjutnya tanda penghargaan. Ada tanda kecakapan umum, yaitu Bantara dan Laksana yang di warna hijau di pundak. Yang kedua tanda kecakapan khusus ada di sebelah kanan ini, nanti ada 5. Kalau tanda kecakapan khusus itu TKK itu ada 10. Nanti yang sisanya atau misalnya kalian sudah lebih banyak lagi itu bisa ditaruh dalam selempang atau tetampan. Nah, ketiga bintang tahunan ini sebagai keaktifan seorang pramuka penegak dalam ambalan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, TISKA ini adalah contoh kegiatan keikutsertaan. Terus untuk tanda pramuka Garuda seperti ini lambangnya. Boleh menggunakan seperti medali seperti itu atau boleh lencananya saja. Nanti biasanya ada penempatannya, nanti akan di belakang dijelaskan juga. Yang ke-6 ini adalah lencana teladan. Lencana teladan ini hanya dimiliki oleh yang sudah mengikuti pramuka Garuda. Kalau memang dia aktif, dia bisa mengajukan diri untuk memiliki
atau mendapatkan lencana teladan. Selanjutnya, tanda jabatan. Tanda jabatan dalam ambalan itu biasanya yang pertama adalah pradana. Pradana itu tandanya balok 3 warna kuning. Untuk balok 2 itu berarti pinsa atau pemimpin sangga, dan yang balok 1 itu adalah wakil pemimpin sangga. Selanjutnya untuk dewan kerja. Simbolnya seperti ini. Roda bergigi dengan tunas kelapa 2 berwarna biru. Selanjutnya tentang atribut penegak. Nah, ini seragamnya seperti ini ya. Sudah kakak lengkapi semuanya, hanya kakak tunjukkan saja. Yang pertama, tanda tutup kepala. Tadi yang putra bentuknya persegi kotak atau kotak dengan lengkungan di 4 sisinya. Yang putri bentuknya lingkaran. Kemudian setengah leher. Terus tanda pelantikan untuk putra bentuknya bulah ketupat diletakkan di saku sebelah kiri. Oke, saku sebelah kiri. Untuk putri ada di lengan ujung bawah sebelah kiri. Oke, sekarang yang keempat, tanda kepanduan dunia atau wasem tadi yang kakak jelaskan wasem. Itu untuk putra ada di atas saku kanan, bentuknya persegi. Untuk putri bentuknya lingkaran ada di kerah bagian kanan, ujung kerah bagian kanan. Selanjutnya untuk satuan. Nah, ini ada lengan kanan, ada lengan kiri, dan kakak cantumkan juga di situ bed untuk lokasinya. Yang pertama ada ambalan. Nah, ambalan diletakkan di sebelah kiri. Perintis, penegak, pendobrak, pelaksana, maupun nanti pencoba, itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau kalian nanti ikut saka, berarti baju yang kalian yang kedua itu letaknya adalah untuk tanda prida. Seperti itu. Bawahnya nanti ada bed ambalan. Nah, untuk prida itu bawahnya adalah bed saka. Oke, selanjutnya gudep atau gugus depan. Seperti yang tadi kakak bilang, di pramuka SMA utama, pemudanya atau panya, putranya itu adalah 11073, untuk putrinya 11074. Nah, terus kemudian Kuarda atau kota Bekasinya, kemudian tanda wilayah untuk Jawa Baratnya. Next, atribut penegak. Untuk tanda jabatan, tadi yang kakak sudah sampaikan, untuk pradana itu ada 3 balok kuning, diletakkan nanti ada di sebelah kanan, ya, di bawah. Kalau untuk yang putra itu ada di bagian kantong sebelah kanan, di situ tertutupi lencana. Untuk yang putri itu ada di sebelah kanan juga, di dekat sama nama. Oke, yang selanjutnya tanda kecakapan umum atau TKU-nya. Tadi yang bantara dan laksana ada di pundak, baik kanan maupun kiri. Yang kedua TKK. TKK itu diletakkan di sekitar lokasi, jadi ada 5 TKK. Sisa dari 5 itu dimasukkan ke dalam ketampan atau selempang berwarna coklat. Itu nanti dimasukkan ke situ pinnya seperti itu. Nah, untuk 5 itu ada mengelilingi dari lokasi seperti itu. Selanjutnya untuk tanda pramuka Garuda atau kegiatan harian Siska tadi itu seperti itu juga bisa. Nah, untuk Garuda ini yang disimbolkan dengan medali ya, yang pakai medalinya. Kalau tidak menggunakan medali, berarti ada di sebelah kanan sini paling atas. Nanti ada Garuda, kemudian bintang tahunan sebelah bawah. Ini ada penghargaan harian, itu ya penghargaan harian, ada bintang teladan atau yang lainnya seperti itu. Nah, untuk bintang tahunan itu pun terletaknya di situ, di sebelah atas. Oke, lanjut. Untuk seragam hariannya, penegak, putra, putri, dan yang muslim seperti itu. Boleh dimasukkan jilbabnya, boleh dikeluarkan jilbabnya, tapi setangan lehernya berarti di luar kalau untuk yang jilbabnya di luar. Ini untuk seragam kegiatan, boleh menggunakan celana baik untuk putra maupun putri. Celananya seperti ini, bajunya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sangga. Apa sih itu sangga? Oke, pramuka penegak itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut sangga. Sangga beranggotakan antara 4 sampai 8 orang pramuka penegak. Kata sangga itu sebenarnya didefinisikan sebagai penopang. Didefinisikan sebagai satuan kecil dalam wadah pembinaan penegak untuk melaksanakan suatu program kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus
setiap sangga memiliki pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga. Jadi ada dua, ada pinsa dan wapinsa. Nah tadi kakak bilang bahwa pinsa itu ada 2 balok kuning, wapinsa itu ada 1 balok kuning, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah anggota sangga. Sebanyak 3-4 sangga bisa digabungkan menjadi sebuah kelompok besar yang disebut dengan ambalan. Oke, kita bahas sangganya dulu. Nama-nama sangga di sini ada 5. Kakak ambil perintis, pencoba, penegas, pendobrak, dan pelaksana. Oke, nama sangga lain boleh kak? Boleh. Biasanya untuk putra kita menggunakan nama-nama hewan, dan untuk putri biasanya menggunakan nama-nama bunga. Oke, ini untuk sangga perintis. Kenapa kita gunakan ini? Karena memiliki filosofi terhadap Indonesia. Sangga perintis itu didirikan tanggal 20 Mei 1908, yaitu pada saat Hari Kebangkitan Nasional. Di sini sebagai memperingati lah, merintis kebangkitan nasional Indonesia untuk hilang atau hapus dari penjajah. Hiasan warnanya ada merah, putih, kuning, dan hitam. Hiasan gambarnya ada keris yang dilingkari oleh rantai. Tugasnya mengeluarkan ide atau mengandung pengertian merintis atau pelopor dalam kebaikan. Sangga pencoba didirikan saat berdirinya Budi Utomo atau diambil saat peristiwa Budi Utomo. Itu pun sebagai salah satu organisasi kan ya, salah satu organisasi pertama di Indonesia. Namun dalam teori lain dijelaskan pula bahwa sangga pencoba diambil untuk mengenang sejarah kelam dari terjadinya pengkhianatan G30 SPKI, di mana terjadi upaya mengganti falsafah hidup NKRI dari Pancasila menjadi komunis. Untuk hiasan warnanya ada merah, hitam, dan putih. Untuk hiasan gambar ada kaos, jangkar, kamera, dan penggaris. Tugasnya untuk merealisasikan atau mencoba ide dari sangga perintis dan mendukung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu hal yang positif. Kalau tadi merintis hal positif, sekarang dicoba. Setelah ada rintis, kita coba, ayo kita buktikan, seperti itu. Yang ketiga, sangga pendobrak. Ini diambil atau didirikan dalam rangka mengingatkan kita terhadap hari kemerdekaan kita 17 Agustus untuk mengingatkan pada perjuangan para pahlawan yang telah berjuang, baik menggunakan kekuatan fisik maupun yang mereka-mereka yang telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena berkat perjuangan para pahlawan inilah kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Untuk hiasan warna itu ada 3, ada merah, kuning, dan hitam. Untuk hiasan rumputnya adalah rumput yang diikat lalu didobrak atau ditusuk oleh tombak. Tugasnya memecahkan masalah yang muncul atau mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Selanjutnya, sangga penegas, sangga keempat. Didirikan tanggal 11 Maret 1966. Jadi ini memperingati namanya ada Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang menandakan berakhirnya era Orde Lama menjadi Orde Baru. Nah, saat ini terjadi karena saat itu ada G30 SPKI, akhirnya Orde Lama berakhir dan keluarlah surat ini di 11 Maret 1966. Hiasan warnanya ada hitam, kuning, dan putih. Hiasan gambarnya ada palu dan martil. Tugasnya menegaskan ide dari sangga perintis dan mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Terakhir, sangga pelaksana. Sangga pelaksana mengingatkan kita pada peristiwa setelah 1945 hingga saat ini atau hingga sekarang. Saat Indonesia masuk pada masa pembangunan, sangga ini juga mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan agar perjuangan para pahlawan tidak sia-sia. Hiasan warnanya ada hijau, putih, hitam, dan kuning. Hiasan gambarnya ada palu dan martil, lencong yang diikat dengan wadahnya. Tugasnya yaitu melaksanakan ide yang telah disepakati oleh seluruh sangga atau mengandung pengertian keberanian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi nggak hanya hal positif, tapi juga bertanggung jawab. Next, tadi udah sangga, sekarang kita masuk ke dalam ambalan. Organisasi ambalan penegak ada beberapa, diantaranya adalah ambalan, Dewan Ambalan Penegak, Dewan Kehormatan, dan Kelengkapan Ambalan. Ambalan adalah satuan kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak sebagai wadah berkumpul melakukan suatu musyawarah sebelum melaksanakan kegiatan. Ambalan itu biasanya menggunakan nama pahlawan, tapi tidak menutup kemungkinan ambalan juga diambil dari nama-nama senjata, kerajaan, pewayangan, atau cerita legenda. Untuk nama ambalan di SMA Utama itu adalah Prabu Siliwangi untuk ambalan putra dan Dimas Gandasari untuk ambalan putri. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Pradana.
yang dipilih berdasarkan musyawarah anggota ambalan. Oke, selanjutnya Dewan Ambalan Penegak. Untuk mengembangkan kepemimpinan dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan bagi pramuka penegak, dibentuk Dewan Ambalan Penegak, disingkat Dewan Penegak. Dewan Ambalan juga boleh. Tugas Dewan Ambalan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan latihan ambalan serta selalu berkonsultasi dengan pembina ambalan. Nah, ini ada komposisi dari ambalan penegak. Yang pertama ada Pradana sebagai ketuanya, yang kedua adalah pemangku adat, yang ketiga Kerani atau istilahnya adalah sekretaris, yang keempat Juang atau juru uang, istilahnya bendahara, yang kelima adalah pembina atau penasehat sebagai penasehat. Selanjutnya Dewan Kehormatan Ambalan. Dewan Kehormatan Penegak atau Dewan Kehormatan Ambalan adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Penegak yang anggotanya terdiri dari anggota ambalan yang sudah dilantik, diketuai oleh pemangku adat. Kalau tadi diketahui sama Pradana, untuk Dewan Kehormatan diketuai oleh pemangku adat. Nah, tugas Dewan Kehormatan diantaranya melakukan pelantikan atau penghargaan terhadap prestasi atau jasa, kemudian peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak, merehabilitasi anggota penegak, dan pembina sebagai penasehat juga. Oke, ini adalah struktur ambalan putra untuk Pangkalan SMA Utama. Untuk Mabigusnya itu ada Kakak Sudarno, untuk pembinanya ada Kak Habibur Rahman, Pradananya ada Kak Raffi, pemangku adatnya ada Kak Muhammad Anggari Sai, untuk Keraninya ada Dava Ramzi, juangnya ada Syahrul Destian dengan 4 dari seksi, yaitu staf bidang kajian pramuka, staf bidang giat pramuka, staf bidang pengabdian masyarakat, dan staf bidang evabang atau evaluasi dan pembangunan. Dengan struktur yang sama hanya berbeda orang, untuk Mabigus Putri itu ada Kak Kamia, untuk pembina dengan saya sendiri Kak Eka, untuk Pradana ada Kak Fasma, pemangku adat adalah Kak Tasya Dilahaya, staf Keraninya Efrida, staf juruangnya ada Tiara Damayanti. Nah, dengan staf yang sama juga di kajian pramuka, bidang giat pramuka, bidang pengabdian masyarakat, dan bidang evabang atau evaluasi dan pembangunan. Oke, selanjutnya ada pemangku adat. Dari tadi kan kita bahas pemangku adat. Apa sih pemangku adat itu? Pemimpin tata cara pelaksanaan adat ambalan. Dia juga sebagai penjaga kode etik ambalan, penyimpan naskah sandi ambalan, pemegang pusaka ambalan, penyimpan kibaran cinta atau pataka ambalan, penyimpan buku renungan, penyimpan atau dia juga biasanya menjabat sebagai anggota senior di ambalan, karena biasanya pemangku adat ini adalah mantan Pradana. Jadi setelah dia jadi Pradana, dilengserkan dengan anggota yang organisasi yang baru, staf yang baru, makanya dia naik akan ke pemangku adat seperti itu. Next, kelengkapan ambalan. Ada sandi ambalan, ada nama ambalan. Nama ambalan tadi sudah kakak jelaskan di depan ya. Kemudian tanda atau lambang ambalan, logo ambalan, kemudian bendera ambalan, diambil juga dari logo ambalan, pusaka ambalan, ada tambahan dan administrasi ambalan. Oke, untuk sandi ambalan, dia adalah rangkaian kata dan kalimat yang berisi kode kehormatan bagi warga ambalan dan gambaran pernyataan kata hati, tekad serta sikap seluruh warga ambalan. Jadi untuk sandi ambalan ini menunjukkan seperti apa sih kriteria ambalan kita. Nah, ini adalah sandi ambalan untuk pramuka SMA Utama. Pusaka ambalan, sebuah benda yang mengandung makna tersendiri bagi suatu ambalan dan merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun kepada warga ambalan yang bersangkutan, di mana warga ambalan ini merasa berkewajiban untuk memeliharanya. Yap, kita menggunakan kujang untuk pusaka ambalannya di SMA Utama. Logo atau lambang ambalan, simbol atau kiasan yang mengandung makna kehidupan dan keadaan ambalan yang mampu menggambarkan ciri khas, tujuan, serta arah gerakan pembinaan ambalan tersebut. Seperti ini logo ambalannya. Ada namanya di situ Prabu Siliwangi dan Dimas Gandasari. Kemudian itu ada logo dari Kota Bekasi, Kota Patriot. Di situ ada kujang juga. Dan ada 2 tunas kelapa yang menggambarkan satuan terpisah antara putra dan putri. Ya, di situ ada warna hijau, merah, dan biru serta putih. Oke, next, adat ambalan.
Serangkaian aturan tentang tata cara dan sikap hidup warga Ambalan serta tata laksana berbagai kegiatan Ambalan yang menjadi ciri kehidupan dan karakter Ambalan. Pelanggaran atas aturan yang ditetapkan dalam adat Ambalan akan mendapatkan sanksi yang diputuskan dalam rapat Dewan Kehormatan Ambalan. Oke. Nah, ini adalah situasi yang menurut kami menyulitkan karena biasanya pramuka itu identik dengan berkemah, identik dengan kita main-main sambil belajar, kita identik dengan bermain dengan alam. Tapi untuk kali ini kita gunakan pramuka ini masih dalam konteks virtual. Semoga di tahun depan pandemi segera selesai, kita bisa lanjut kemah lagi. Oke? Terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Cukup sekian dari kakak. Mungkin untuk ada yang ingin ditanyakan lagi boleh di belakang layar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Sehat terus ya. Jangan lupa protokol 3M.